Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Alfian Anugrah. NIM saya 7012000094, kelas 5E, mata kuliah metodologi penelitian. Baik, untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan perbedaan karya ilmiah dan skripsi. Baik, karya ilmiah pada umumnya dianggap sebagai media untuk menerbitkan karya ilmiah yang telah selesai. Tujuan jurnal adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan dan penemuan-penemuan yang baru dalam penelitian. Selain itu, jurnal juga digunakan untuk melakukan penelitian yang telah ditulis dan berfungsi sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis. Sepintas, makalah dan jurnal hampir sama. Hanya ada beberapa perbedaan. Jika makalah merupakan paket laporan penelitian, maka jurnal hanyalah catatan penelitian. Menulis buku harian lebih sederhana daripada esai, dan esai harus ditulis secara keseluruhan. Jurnal hanya mengambil bagian penting. Tentu saja di dunia akademis kata jurnal sering terdengar. Jurnal ilmiah merupakan publikasi berkala dalam bentuk brosur yang berisi banyak artikel. Biasanya karya yang diterbitkan setiap 4 bulan sampai 1 tahun. Isi pembahasannya cukup luas dan padat, biasanya 6-8 halaman. Pada saat penulisan jurnal juga tidak menggunakan bab. Gambar-gambar juga dilampirkan langsung berdasarkan informasi dan tidak ditempatkan pada bab-bab tertentu seperti skripsi. Dalam jurnal penelitian dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang. Berdasarkan pengertian tersebut, karya ilmiah memiliki beberapa ciri, antara lain: yang pertama, ditulis secara sistematis; yang kedua, ditulis berdasarkan penalaran yang logis sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat; yang ketiga, tulisan didukung oleh data yang objektif, maksudnya data yang teruji kebenarannya secara empiris; lalu yang keempat, objektif, yakni ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu; yang kelima, argumentasi teori yang benar, sahih dan relevan; yang keenam, mengaitkan argumentasi empirik dengan teoritis. Meskipun masing-masing karya tulis memiliki gaya dan struktur tersendiri, namun secara universal struktur ini lebih umum digunakan sebagaimana dikutip dari sumber yang sama, yaitu: yang pertama, berisi halaman judul; yang kedua, abstrak; yang ketiga, pendahuluan, yang berisikan yang pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian; dan yang keempat ada kerangka teori yang berisikan landasan teori, hipotesis penelitian; dan yang kelima ada metode penelitian yang berisi yang pertama jenis penelitian, definisi konsep dan operasional variabel; lalu yang ketiga populasi dan sampel penelitian; lalu jenis sumber dan teori pengumpulan data; lalu teknik analisis atau pengujian data. Yang keenam ada pembahasan penelitian; yang ketujuh penutup yang berisikan kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Berikut pengertian dari skripsi. Skripsi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian sarjana, menggunakan aturan yang berlaku untuk membahas masalah atau fenomena dalam bidang ilmiah tertentu. Nah, skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan yang disiapkan oleh mahasiswa untuk tugas akhir sesuai dengan bidang penelitian yang ditekuninya. Skripsi ini diselesaikan secara individu atau dapat diselesaikan untuk satu orang saja. Skripsi ditulis dengan lengkap dan jelas, namun tetap dilaksanakan secara sistematis sesuai kaidah-kaidah keilmuan. Nah, penulisan skripsi dibagi menjadi beberapa bab, dan latar belakang serta tinjauan pustaka disajikan dengan jelas dan kemudian dibuktikan dengan gambar-gambar yang ditempatkan pada bab-bab tertentu. Inilah yang membuat kertas setebal ratusan halaman. Skripsi tidak hanya tulisan karya ilmiah saja. Tentu menulis karya ilmiah yang satu ini bukan sekedar tugas kuliah atau syarat kelulusan. Ada tujuan dibalik mengapa mahasiswa dituntut mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan menyusun skripsi, mahasiswa diharapkan dapat berpikir secara logis dalam menguraikan serta menyelesaikan suatu permasalahan dan bisa menuliskan hasil pikirannya ke dalam bentuk laporan yang tersusun dan sistematis. Secara spesifik, karakteristik untuk skripsi sebagai berikut.
Yang pertama merupakan karya ilmiah sehingga diperlukan metode ilmiah dalam penelitiannya. Yang kedua, laporan tertulis dari hasil penelitian mahasiswa terhadap salah satu aspek kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup. Lalu yang ketiga, hasil penelitian dikaji berdasarkan fenomena yang terdapat di masyarakat dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan sebelumnya. Dalam bidang pendidikan, karya ilmiah ini ditujukan untuk eksplorasi dan pemecahan masalah pendidikan. Ya, lalu dalam bidang non-pendidikan, karya ilmiah ini ditujukan untuk pemecahan masalah keilmuan yang sesuai dengan bidang program studi mahasiswa. Lalu ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan. Untuk jenis skripsi berdasarkan metode penelitian ini, yang pertama ada skripsi kuantitatif. Skripsi kuantitatif ini adalah metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan kuesioner atau survei yang disebarkan kepada subjek penelitian. Setelah data selesai dikumpulkan, dilakukan pengolahan data menggunakan perangkat lunak untuk mendapatkan kesimpulan. Contoh perangkat lunak yang biasa digunakan yaitu SPSS atau MATLAB, Minitab, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada skripsi kualitatif. Skripsi kualitatif ini metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan secara mendalam. Pengerjaan karya ilmiah sejenis ini memerlukan waktu yang lebih lama karena memerlukan analisis secara detail dan mendalam sehingga hasil yang didapatkan akurat. Untuk unsur-unsur skripsi, yang pertama ada bagian awal skripsi yang berisikan sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan tim penguji, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Lalu yang kedua ada bagian inti skripsi yang berisikan pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, lalu hasil penelitian dan pembahasan, lalu penutup. Lalu bagian akhir. Bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan daftar lampiran. Penulis wajib mencantumkan semua sumber dan lampiran-lampiran yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun skripsi. Baiklah, demikian presentasi saya yang menjelaskan tentang perbedaan karya ilmiah dan skripsi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.